Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata atas perkenannya saya dapat menyelesaikan tesis ini dan mempresentasikannya melalui media ini. Perkenalkan, nama saya Nur Andono Budi Santoso, mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Angkatan 35, Eksekutif B, Kampus Jakarta. Tesis saya berjudul Strategi Bersaing PT Waskita Karya Persero Tbk dengan Pengelolaan Sumber Daya Peralatan Konstruksi. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak C. Budi Santoso selaku dosen pembimbing, para dosen penguji, para dosen pengajar, pimpinan akademik dan staf akademik Kampus Jakarta, dan semua pihak yang telah membantu saya. Semua negara di dunia ingin menjadi negara maju, adil, dan makmur. Tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan visi Indonesia Maju 2045. Seiring dengan itu, pemerintah dalam 2 periode terakhir ini mengencarkan proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia untuk memenuhi ketersediaan dan konektivitas. Infrastruktur menjadi sangat penting dalam sebuah kemajuan sebuah negara karena merupakan elemen dasar produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan negara. Di dalam infrastruktur ada industri konstruksi yang berperan sangat penting, yaitu di dalamnya ada industri produk dan jasa, karena hampir semua negara di dunia menyumbangkan PDB yang cukup besar, yaitu hampir rata-rata 10%, dan Indonesia mencapai 10 sampai 10,75% 2017-2019. Juga pertumbuhan yang sangat pesat 5 tahun terakhir ini. Untuk mewujudkan infrastruktur diperlukan adanya industri jasa konstruksi yang terdiri dari konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas pekerjaan. Di dalam proyek jasa konstruksi ada 3 pihak yang berperan, yaitu regulator atau pemerintah, pemilik dan proyek itu sendiri, dan pelaksana pekerjaan yaitu konsultan dan kontraktor. Di Indonesia pada akhir tahun 2018, menurut BPS ada 160.000 lebih badan usaha yang bergerak di bidang kontraktor. 1.500 diantaranya adalah kontraktor besar. Dan perusahaan kontraktor ini saling bersaing untuk mendapatkan proyek-proyek di Indonesia. Menurut sifatnya bahwa industri konstruksi adalah usaha yang berisiko sangat tinggi dengan persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, Waskita sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia dan BUMN mempunyai misi untuk membangun Indonesia, karena di dalam tugasnya adalah sebagai agen pembangunan. Oleh karena itu, Waskita harus bisa bersaing untuk memenangkan proyek-proyek. Dalam persaingan diperlukan sumber daya yang unggul dan kapabilitas perusahaan yang unggul pula. Sumber daya dalam kontraktor ada 5, yaitu dikenal dengan 5M: man, money, material, method, dan mesin. Mesin sebagai salah satu aset strategis, yaitu berupa peralatan konstruksi, memegang peranan penting dalam perusahaan kontraktor. Apabila dikelola dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah best practice, maka akan menciptakan kekuatan dan daya saing keunggulan. Rumusan masalahnya, Waskita seperti dalam tabel di sebelah kanan, tahun 2015 sampai 2018 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan kinerja dan berlanjut pada tahun 2020 ini akibat pandemi COVID. Jadi Waskita ke depan menghadapi tantangan yang sangat berat
untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu kontraktor terbesar di Indonesia. Meskipun sejak tahun 2015 waskita telah berekspansi di berbagai bidang, tetapi 90% lebih pendapatannya berasal dari sektor jasa konstruksi. Dalam sektor jasa konstruksi, pendapatan berasal dari memenangkan proyek dalam lelang. Sehingga persaingan dalam lelang itu adalah persaingan nyata dalam industri konstruksi atau kontraktor. Karena seluruh perusahaan mengerahkan seluruh sumber dayanya, kapasitas dan strateginya untuk menang lelang. Kemudian kami membatasi rumusan masalah ini hanya pada pengerahan sumber daya peralatan konstruksi. Karena peralatan konstruksi mempunyai peran strategis yang belum dieksplorasi secara maksimal oleh perusahaan waskita khususnya dan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya. Mengapa peralatan konstruksi mempunyai peran strategis? Ada beberapa. Satu, porsi biaya 30-50% dari biaya proyek. Investasi modal jangka pasar terbesar dari perusahaan kontraktor harus bisa membiayai dirinya sendiri. Dan kemudian biaya yang paling sensitif untuk berbeda. Di dalam biaya proyek ada 4 macam, yaitu biaya material, biaya peralatan, biaya upah, dan biaya tidak langsung. Biaya material biasanya sudah ditentukan baik sumbernya, spesifikasinya, cara produksinya, dan hasil akhirnya. Biaya upah dibatasi oleh peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Biaya tidak langsung relatif kecil dan biasanya juga sudah dibatasi oleh aturan-aturan. Kemudian biaya peralatan biasanya tidak diatur secara khusus, jadi kita lebih fleksibel untuk berbeda dengan para pesaing. Kemudian biaya peralatan apabila tidak dikelola dengan efektif akan mengurangi akan berkontribusi 40% dari overrun dari proyek. Dan apabila dikelola dengan efektif akan mengurangi biaya pemeliharaan sampai 20-50%. Dan peningkatan kapasitas 15-20% tanpa investasi baru. Selain itu, kepemilikan peralatan adalah salah satu faktor untuk penilaian kualifikasi kontraktor di Indonesia. Menurut Gransberg, konstruksi menyumbang 10% PDB dari Amerika karena peran peralatan konstruksi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasikan apakah saja sukses faktor industri jasa konstruksi di Indonesia. Kemudian kekuatan apa saja yang dimiliki oleh waskita. Apakah sumber daya peralatan konstruksi menjadi kekuatan waskita, dan apakah menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan? Jika ya, strategi apa yang harus diterapkan waskita untuk lebih bersaing dalam berusaha? Kemudian jika belum, strategi apa untuk menjadikannya sebagai kekuatan dan sebagai keunggulan kompetitif berkelanjutan? Dan exit strategi apa yang diterapkan untuk bisa bersaing lebih baik? Kemudian manfaat penelitian adalah untuk memberikan masukan kepada waskita tentang sukses faktor, kekuatan, sustainable competitive advantage, strategi pengelolaan, strategi bersaing, dan exit strategi terkait dengan sumber daya peralatan konstruksi yang dimilikinya untuk pengelolaan perusahaan dan menghadapi persaingan ke depannya. Landasan teori, konsep strategi bersaing dan daya saing. Strategi terkait dengan tujuan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya dan melalui kompetisi dengan pesaingnya untuk mencapai keunggulan bersaing di industrinya. Tahun 85 Porter mengemukakan ada 3 strategi bersaing generik yang perlu dimiliki, yang perlu menjadi perhatian perusahaan di dalam industrinya untuk dapat memenangkan persaingan, yaitu 1. Diferensiasi, 2. Keunggulan biaya menyeluruh, yang 3. Fokus. Sedangkan indikator daya saing industri konstruksi itu biasanya ditentukan oleh masing-masing pemangku kepentingan.
Jadi dari mana sudut pandang ini dilihat? Ada misalnya pemegang saham, pekerja, kemudian pelanggan, kemudian masyarakat sekeliling. Kemudian analisis lingkungan eksternal perusahaan dan key success factor. Perusahaan dalam sehari-hari mau tidak mau harus berhubungan dengan lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan dari perusahaan itu sendiri. Lingkungan eksternal terdiri dari dua dikenal, yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri. Lingkungan makro meliputi lingkungan politik, lingkungan ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan hidup, dan legal. Kemudian lingkungan industri yaitu kondisi umum untuk persaingan dalam industri yang sama. Hal yang pengaruh adalah daya tawar-menawar pemasok, daya tawar-menawar pembeli, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan persaingan dalam industri itu sendiri. Untuk menganalisa, memakai analisa Porter 5 Force Model. Kemudian, analisa KSF atau Key Success Factor adalah elemen-elemen strategi, atribut produk dan layanan, pendekatan operasional, sumber daya, dan kemampuan bersaing untuk bertahan dan berkembang dalam industrinya. Kemudian analisis internal meliputi analisis SWOT, Risk Based View, VRIO, dan definisi KSF. Analisis kerangka SWOT digunakan untuk menyediakan dasar yang sistematis dan informasi mendalam secara cepat bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas pilihan dan keputusan strategis. Analisis kerangka RBV menganut bahwa sumber daya internal perusahaan adalah faktor kunci untuk menciptakan kinerja unggul perusahaan. Sedangkan analisis VRIO adalah alat analisis sumber daya dan kapabilitas perusahaan untuk mengidentifikasi apakah sumber keunggulan itu kompetitif berkelanjutan atau bukan. Sedangkan definisi dari Key Success Factor adalah faktor-faktor kompetitif dalam industri yang harus dipunyai anggota industri untuk bertahan hidup dan berkembang di pasar. Manajemen aset dan manajemen peralatan. Tujuan manajemen aset adalah memperpanjang siklus hidup aset, mengoptimalkan pemeliharaan pembaruan aset, dan mengembangkan strategi pendanaan dan kelanjutan kinerja jangka panjang. Dasar dalam manajemen peralatan industri adalah bahwa peralatan harus bisa membiayai dirinya sendiri. Berarti biaya kepemilikan, biaya operasi, dan biaya pemeliharaan serta biaya lainnya harus lebih kecil dari hasil produksinya. Penerapan ISO 55001, sistem manajemen aset, dan sertifikasinya akan dapat membantu proses dalam perusahaan untuk menerapkan manajemen aset secara best practice. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan kerangka analisis melalui analisa lingkungan eksternal dan analisa lingkungan internal untuk mendapatkan Key Success Factor industri dan kekuatan serta keunggulan daya saing dari perusahaan. Hasil analisa dan temuan dari lingkungan eksternal dan KSF. Dari hasil analisis ditemukan bahwa di dalam bisnis ada elemen pembentuk bisnis, yaitu organisasi, sumber daya dan produknya internal, kemudian pemangku kepentingan dan pelanggan. Kelima elemen ini berinteraksi secara intensif dengan lingkungan eksternalnya yang selalu berubah secara volatilitas, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Untuk dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah, maka kelima elemen tadi harus mempunyai karakteristik dan perlakuan yang khusus, yaitu organisasi harus kuat, lincah, dan adaptif atau pembelajar, produk dan jasa harus berdaya jual tinggi, sumber daya harus mempunyai kapabilitas unggul dan berdaya saing tinggi, sedangkan kepada pelanggan kita harus fokus dan melayani dengan prima.
Dan kepada pemangku kepentingan kita harus berinteraksi dan berkomunikasi secara produktif. Interaksi 5 elemen pembentuk bisnis. Jadi, sumber daya 5M tadi di dalam organisasi disinergikan dan dikoordinasikan untuk membentuk kapabilitas yang banyak. Dari kapabilitas ini kemudian memunculkan produk atau jasa, reputasi, kinerja, dan dampak yang berhubungan langsung dengan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, kemudian membentuk hubungan sinergi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Sedangkan karakteristik dan kapabilitas unggul kontraktor yang harus dimiliki: 1. Struktur organisasi yang lengkap, kuat, adaptif, tajam dalam penetrasi pasar. Perencanaan dan pengendalian proyek lengkap, antisipatif, terintegrasi. Tata kelola operasional proyek efektif dan efisien. Sumber daya manusia kompeten dan produktif. Manajemen kontrol dan risiko yang antisipatif dan integrasi. Sumber daya alat yang efisien dan produktif. Penguasaan sumber daya material dan keuangan yang murah dan berkualitas. Sistem dan teknologi yang terintegrasi dan efektif. Fokus kepada pelanggan dan pelayanan prima, dan berorientasi kepada triple bottom line, 3P, profit, people, dan planet. Hasil analisis internal dan temuan, pas kita memiliki peralatan yang lengkap dan menjadi sumber kekuatan, tetapi mempunyai permasalahan dalam pengelolaannya, tidak efektif dalam perencanaan, operasi, pemeliharaan, dan disposal. Kekuatan mas kita antara lain pengalaman proyek, kapasitas suplai dari anak perusahaan, peralatan konstruksi yang lengkap dan maju, kompetensi unggul dari SDM, sistem dan teknologi yang terintegrasi, dan merupakan BUMN yang mendapat dukungan kuat dari pemerintah. Namun kita juga mempunyai kelemahan, yaitu kapabilitas finansial yang sedang menurun, daya saing belum maksimal, produktivitas proyek belum optimal. Dan dari analisis RPV dan Free Framework, peralatan konstruksi kita belum merupakan unsur keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi perusahaan. Sehingga strategi untuk meningkatkan kapasitas dan exit strategi yang disarankan adalah: 1. Perubahan unit sentral menjadi divisi di kantor pusat. Kemudian improvement persiapan sertifikasi ISO 55001. Tahap ketiga, peningkatan, yaitu sertifikasi ISO 55001. Dan yang 4, membentuk profit center, yaitu dibentuk unit bisnis baru. Exit strategi memanfaatkan keunggulan armada yang ada untuk menang lelang, menjadi subkontraktor pekerjaan infrastruktur dari eksternal, melakukan evaluasi cepat terhadap kondisi saat ini mengenai kapabilitas maksimal yang harus bisa dicapai, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk pengelolaan alat khusus, melakukan evaluasi terhadap peralatan tua rusak dan hilang untuk disposal, melengkapi dokumen alat yang hilang, dan implementasi prosedur secara taat dan tertib. Kesimpulan, sumber daya peralatan konstruksi waskita merupakan faktor kekuatan untuk bersaing, tapi belum merupakan sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kekurangannya adalah pengelolaan yang belum best practice, sehingga strategi utamanya adalah menjadikan dengan melakukan perubahan dan sistem manajemen peralatan waskita agar menjadi lebih strategis dan powerful. Exit strategi dengan melakukan evaluasi secara cepat untuk memaksimalkan potensi, memitigasi risiko secara cermat, dan mengeliminasi ancaman, serta menggali kapabilitas maksimalnya. Saran: segera penerapan ISO best practice dan mendapatkan sertifikat ISO 55001, merubah unit sentral pengelola peralatan menjadi divisi di kantor pusat, dan tidak membentuk anak perusahaan. Demikian presentasi kami. Mudah-mudahan dari presentasi yang jauh dari sempurna ini dapat diambil manfaatnya. Saran dan kritik kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.